Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini rajulun Atahullahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun a'tahu mala fahuwa yunfik minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang kita miliki diantaranya adalah iri, dengki, dan hasud. Ketika orang melihat orang lain nikmat, timbullah rasa penyakit yang ada pada diri sendiri, yaitu rasa ingin memiliki. Itulah bagian dari hasud atau iri atau dengki. Jamaah rahimakumullah, bagaimana manusia mempunyai sifat seperti itu? Karena memang sudah muncul sejak putra Nabi Adam alaihissalam. Hembusan-hembusan nafsu, hembusan-hembusan syahwat, hembusan-hembusan ghadab, yang semuanya itu ada pada diri kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah bagian dari iri, dengki, dan hasud. Maka pada muqaddimah tadi saya menyampaikan ada dua iri yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada seseorang yang diberi kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkannya sehingga malam dan siang, sementara kita nggak tahu, sementara kita karena sibuk, maka bolehlah dia melihat untuk bisa memiliki yang seperti itu. Detik, menit, hari, pekan, bulan, tahun hingga kita mati, maka iringi isi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita merasa iri ketika ada orang yang diberi kemampuan, diberi harta yang banyak, kemudian dia bisa menginfakkan siang dan malam, bisa berbagi. Sementara kita tidak diberi kesempatan untuk itu, bolehlah kita iri seperti itu. Maka antara iri, dengki, dan hasud, Allah mempunyai nama, mempunyai sifat bagaimana kita cemburu. Kalau iri, biasanya ingin memiliki seseorang yang ia miliki, yang dipunyai oleh orang, bagaimana dia akan direbut. Itu namanya iri, dengki, biasanya begitu. Tapi ketika rasa cemburu sudah ada, dan cemburu yang positif, cemburu yang baik, ketika tadi cemburu dengan kemampuan seseorang yang bisa menghafal Quran, berjuz-juz hingga 30 juz, yang punya harta banyak sehingga dia bisa berinfak, itu kecemburuan muncul karena pengen, sayangnya bagaimana kita bisa seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, kadang-kadang antara cemburu dan iri itu tipis sekali. Sifat yang dilekatkan kepada Allah adalah ketika Allah mempunyai cemburu kepada orang-orang yang beriman, agar orang yang beriman itu disibukkan terus dengan amal-amal salih. Jamaah rahimakumullah, hari berganti hari, pekan, bulan, dan tahun, mestinya kita lihat dengan perjuangan selama ini. Kalaulah Islam diinjak-injak, kalaulah hak-hak Islam dikebiri, maka kita harus punya rasa cemburu untuk membela agama Allah, untuk membela Islam. Sangatlah naif orang yang mengaku iman, orang yang mengaku muslim, ketika Islam dicaci maki, Islam dikebiri, bagaimana hukum-hukum Islam dilecehkan, kok kita tidak punya rasa cemburu? Maka banyak pesan, sepertinya kita itu
sangat lemah imannya. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu rasa iri, dengki, dan hasud yang harus kita buang jauh-jauh. Yaitu manakala kenikmatan yang dimiliki oleh seorang yang beriman, mestinya kita bersyukur, berbahagia ketika ada saudara muslim yang bahagia, senang ketika ada saudara muslim yang senang. Bukan sebaliknya, kita merasa gula-gulana ketika ada orang saudara muslim yang jaya. Sementara ketika ada orang-orang yang dengan terang-terang melecehkan muslim, kita malah berasik maksud, bersenang-senang dengannya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sifat yang dimiliki dikuatkan oleh orang-orang yang beriman, sehingga menjadi sempurnalah iman seseorang ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Jamaah rahimakumullah, Maulana Zakaria Al-Khandakhlawi mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Fadilatul Amal, Fadilah Amal, menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan tentang hasad atau iri hati yang hukumnya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis tadi yang disebut dua jenis iri yang dibolehkan adalah intinya yang dalam bahasa agama disebut ghibtah. Jamaah rahimakumullah, hasad diartikan rizq yang dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Perbedaan antara hasad dan ghibtah yaitu hasad adalah jika seorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu, maka ia ingin agar memiliki sesuatu itu, sehingga orang yang punya nikmat itu hilang, rusak, dan yang milik hanya kita. Itu namanya hasad. Sedangkan ghibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Karena secara isma hasad adalah haram, maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas dimaksudnya adalah ghibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedang dalam masalah agama adalah mustahab. Mustahab artinya disukai. Jamaah rahimakumullah, maksud hadis ini adalah semacam pengandaian. Seandainya hasad itu dibolehkan, maka bolehlah hasad terhadap dua jenis tersebut. Hasad terhadap orang yang memiliki kemampuan baca Quran dan hafalan Quran, sehingga dia bisa mengamalkan siang dan malam. Hasad kepada orang yang banyak memiliki harta, jika dia mempunyai kekuatan untuk bisa berinfak setiap siang dan malam. Inilah yang disebut ghibtah, yang ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.